Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budi agung sejati bagi kita di Nusantara maupun di luar Nusantara. Ketemu lagi dengan Sapu Jagat Cakrabuana yang pada hari ini saya akan membahas masalah video yang kemarin, lanjutan dari video yang kemarin, yaitu tentang sejarah Islam yang ada di Nusantara. Tapi sebelum saya melanjutkan mengenai judul yang kemarin, yang video yang sebelumnya, saya akan menanggapi dulu tentang komen-komen dari saudara-saudara kita yang sudah dikomen di kolom komentar saya. Beginilah tanggapannya untuk semuanya, tokoh-tokoh kita, para ulama kita, para sesepuh kita semuanya, dan para pemuda dan pemudi yang ada di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mengenai Islam yang kemarin kita bahas, ada yang komen, ada yang komentar bahwa kita itu kurang sopan atau kurang santun, kan begitu ya, kurang sopan dan kurang santun. Itu mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang telah menyinggung perasaan saudara-saudara kita semuanya, ya karena bisa saya hanya segitu, saya tidak bisa lemah lembut, dan ini ya maklum, saya itu orang yang tidak berpendidikan sesungguhnya. Tetapi begini, saya itu tidak ada sama sekali untuk menghina atau merendahkan harkat dan martabat Islam atau tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia. Itu tidak ada. Hanya kita itu bersama-sama saling mengingat, sebenarnya itu saling mengingat. Karena tanggapan-tanggapan Islam itu yang dari yang tidak mengakui Nusantara, Islam yang tidak mengakui Nusantara ini, itu kan sudah, menurut saya, itu sudah melampaui batas atau sudah keterlaluan. Inilah ya tanggapannya. Adapun saya itu menyinggung kepada para ulama kita dan membangunkan untuk ulama kita supaya ayolah kita bangun, kita bangkit daripada Islam kita yang sudah terpojok dan dipojokkan. Mengenai saya itu membahas kemarin itu video yang sebelumnya, sesungguhnya sudah saya bahas mengenai masalah Islam di Nusantara itu penyembah pohon, Islam Nusantara itu penyembah berhala, Islam wali Nusantara itu ya disebut wali setan. Ini sesungguhnya jawaban-jawaban itu. Sesungguhnya saya menjawab dalam kategori Islam itu telah direndahkan dan telah dilecehkan oleh Islam-Islam radikal, atau Islam-Islam kuntul putih, atau Islam-Islam yang kejadiannya itu dari Wiro Sableng itu.
Begitulah Bapak, Ibu, Saudara, Pak Kiai, dan para syekh yang sudah berkomentar. Nah, kenapa saya itu langsung tunjuk pada zaman itu? Kan gitu. Pada zaman Islam penyembah pohon, yaitu pada zaman Soeharto, Islam penyembah berhala zaman Yudhoyono. Nah, ini yang saya sebutkan zaman itu kan supaya kita itu tidak fitnah kepada orang lain. Karena memang di situ, dan kita juga bertanggung jawab atas semua yang saya katakan ini. Ini sesungguhnya itu. Lah, mengenai wali setan, inilah Sunan Kalijaga itu wali setan. Di sini tanggapan saya itu mengenai wali Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga, bukan Sunan Kalijaga ya. Wali Jaga, Sunan Kalijaga itu kan udah jelas itu wali setan menurut Islam Wiro Sableng itu. Nah, terkecuali yang berkomentar di saya itu termasuk Islam Wiro Sableng, Kiai Wiro Sableng. Terkecuali itu Syekh Wiro Sableng, gerombolan-gerombolan dari Syekh Wiro Sableng itu. Makanya pada saat itu saya membahas tentang Sunan Bonang itu punya anak namanya Saridin atau Syekh Jangkung yang disebutkan itu. Itu merupakan tanggapan itu, dan ini saya beritakan begitu itu bukan hoax, dan ini ada yang cerita sama saya, yaitu adalah orang pada waktu itu tahun 85, saya masih bujang kecil, saya manggul semen sesak aja itu belum kuat. Pada waktu itu saya ngenek di bangunan, itu mendapatkan cerita dari orang kelapa sawit, orang duren sawit daerah Pati, namanya Bapak Sunari. Pada waktu itu umurnya itu sekitar 55 tahunan lah sampai 60 tahun. Itu bareng-bareng gali tanah di Tambun, Bekasi, ikut proyek itu. Nah, itu saya sempat marah pada waktu itu karena Islam kita itu dijelek-jelekan, wali kita itu dijelek-jelekan, karena saya masih kecil ya, belum tahu persis itu kejadian yang sebenarnya. Nah, itu dia bercerita tentang sesungguhnya Saridin itu adalah anaknya Sunan Bonang, yaitu hasil zinah sama santrinya sendiri, lalu dinikahkan. Yang menikahi itu tidak sempat menikmati istrinya yang dinikahinya, dia langsung diutus sama Sunan Bonang untuk berdakwah selama 9 bulan. Pada waktu itu ceritanya begitu. Nah, saya itu dia cerita panjang lebar, dia itu cuman saya keburu marah pada waktu itu karena Islam kita, kiai kita dan wali kita itu dijelek-jelekan, difitnah menurut saya. Tapi setelah saya melihat, mendengar dan melihat pada Islam yang sekarang itu datang dari mana-mana itu adalah sangat merendahkan juga sama Islam kita. Nah, ternyata itu ada kebenarannya. Ada kebenarannya, orang ini ngomong begitu memang fakta. Faktanya ya itu. Makanya saya sampai bilang itu dari kiai kampung sampai kiai pusat itu tidak ada, itu pada tidur semua, pada ngorok semua. Ya nyatanya itu memang kayak begitu. Nyatanya itu yang terjadi.
Itu yang terjadi. Makanya ini harus saya sampaikan. Sekalipun saya itu pengetahuan saya itu hanya sekedar sekuku hitam dibagi sejuta kan. Oleh karena itu, kita itu di dalam hati kita itu marah sebenarnya. Yang sudah terkesumat dan tersumbat oleh perilaku-perilaku Islam ini, menjelek-jelekan kita dan terbukti merusak tatanan dan masyarakat bangsa Nusantara itu sendiri. Inilah Bapak tanggapan dari saya yang tadi itu. Ya perlu Bapak lihat, Pak Kiai lihat, seorang kiai sudah jelas-jelas direndahkan sama sekali, direndahkan sama kiai itu sendiri. Kiai yang melakukan pencabulan, kiai yang melakukan pemberkosaan terhadap muridnya sendiri. Lah inilah yang saya katakan itu dari semenjak itu sampai sekarang itu para syekh, para wali, para kiai, tokoh agama kita yang ada di Nusantara itu sama sekali selain koar-koarnya para sesepuh dan orang Jawa. Tapi kan rupanya itu kiai juga nggak mendengarkan apa ocehan-ocehan dan tanggapan-tanggapan dari sesepuh-sesepuh kita yang notabene itu mungkin dianggap memang Islam Jawa itu sesat juga. Mungkin kiai menganggap bahwa kita itu sesat juga. Makanya kiai itu tidak menanggapi betul dengan kritikan-kritikan yang dari para sesepuh kita. Tapi kenyataannya kan terjadi, Pak Kiai dan Pak Syekh. Terjadi. Sebelum saya membuka video ini itu belum terbuka, belum terbongkar masalah Islam yang berasal dari LDII atau DI. Belum terbuka pada waktu itu. Tapi kenyataannya itu setelah ini Bapak berkomen, itu baru terbuka, yaitu tertangkapnya dengan Khilafatul Muslimin, ternyata itu dari NII dan dari DI. Nah, itu juga sudah pernah saya bahas dan saya utarakan di video saya sebelumnya. Itu baru terjadi. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya, barangkali ada ustazah juga, ada kiai yang dari wanita, ada kiai yang dari itu, dan ada syekh. Itu barangkali mendengarkan ini, ya perlu kami ketahui bersama bahwa ini juga baru dihebohkan. Keluarga besar kiai melakukan pencabulan juga minggu ini juga. Melakukan pencabulan terhadap warganya sendiri, santrinya itu sendiri. Waduh. Apa kira-kira ini harus pakai kesopanan kalau gini? Harus pakai kesantunan kalau ini? Kalau sudah terjadi begitu, apakah kira-kira itu Indonesia atau Pulau Jawa itu tidak menjadi anak haram semua kira-kira? Tidak dong. Tidak Pak Kiai. Tidak akan. Kita tetap akan melawan terhadap orang-orang ini. Kalau memang Pak Syekh itu merasa tertantang, aku nantang juga. Kalau ini masih dibiarkan, karena ini terbukti dan terjadi.
Harus hormat apa saya sama kiai terhadap keluarga besar kiai? Harus hormat apa saya itu? Harus kesantunan apa yang dilakukan oleh PKI yang bisa mencabuli anaknya sendiri? Coba saya minta jawaban dari Pak Syekh Jangkung ini. Harus cara apa kita itu membicarakan ke ama mereka? Dengan cara lemah lembut? Padahal kiai-kiai ini, tokoh-tokoh agama ini yang merusak tatanan dan memperlihatkan kebusukannya di depan masyarakat itu sendiri. Lah kalau memang itu merasa benar ya bersuara dong, luruskan dong. Iya kan budu, iya kan nasta'in, kan katanya begitu. Karena saya Islamnya ini tahu sepotong dua potong itu dari nutur nih. Katanya artinya itu tunjukilah jalan yang lurus katanya. Karena saya dari nutur, saya itu nggak mondok pesantren, nggak ngaji. Semuanya itu dari nutur, barangkali ada buangan buku yang ke tempat rongsokan, itu saya pungut, saya baca. Jadi saya tidak tahu persis di dalam Al-Quran semuanya. Lah di sini kita udah mulai gerah di dalam pemikiran saya, kenapa ini kok perilaku itu. Adapun misalnya para ulama yang menjadi partai itu merasa tersinggung, ya udah pasti tersinggung, udah pasti dia itu karena takut ketinggalan, tapi kan tidak pernah berbuat apa-apa itu. Selain menggerogoti negara, iya atau tidak, tinggal kita baca bersama, kita lihat bersama-sama. Kalau memang orang Indonesia, orang Nusantara sudah tahu persis perilaku apa yang berguna untuk bangsa, apa yang berguna untuk negara, tapi apa yang terjadi dilakukan oleh para ulama-ulama yang sudah menjadikan itu menjadi partai, malah justru di situ udah kelakuannya itu sudah keterlaluan. Yang partai yang satunya itu yang tukang ngerugoti negara, dari mulai DPR kabupaten sampai pusat, DPR pusat, DPR daerah sampai DPR pusat itu sudah sama-sama bekerja sama. Itu sudah dicontohkan sama orang-orang yang beragama Islam itu sendiri, yang mengaku dari Islam itu sendiri. Udah dicontohkan kayak begitu dan nyata buktinya. Lah apa negara kita itu sampai kiamat? Apakah masyarakat kita juga mau sampai kiamat? Kita harus menutupi aibnya para ulama-ulama yang bejat kelakuannya kayak begini. Masya Allah, Masya Allah. Lah disinilah makanya ini saya kasih jawaban. Saya nggak bisa nulis, ya bisa saya nulis, ngetik itu bisa. Tapi ya untuk apa kalau ngetik itu istilahnya satu jawaban segini aja itu memerlukan waktu 3 bulan. Ya lebih baik dari suara saya saja. Itulah tanggapan yang sudah komen di video saya. Mari kita lihat bersama perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Kalau memang kita itu orang Nusantara, tolong perbaikilah. Kalau memang merasa bersalah, kalau memang merasa itu ya ada. Orang Islam itu kan ngatur, katanya suruh tobat. Kan begitu. Ya kalau kita tidak akan mengajak dia tobat, orang kita sendiri juga orang pendosa kok. Cuman ya istilahnya kita sama-sama ayo bareng-bareng kita lah untuk berpikir, untuk kita itu menghayati betul Islam yang sesungguhnya itu harus bagaimana sih. Itulah kenapa aku berbicara ini panjang lebar. Ya karena
para ulama itu sendiri yang memberikan batasan, yang menunjukkan batasan kita tentang wakul jahal hak, mana yang batil dan mana yang hak. Itu ya kiai itu sendiri. Tentang lafata ila aliyu la safa ila zulfikor, katanya orang Islam itu memiliki pedang zulfikor. Ternyata pedang zulfikor itu digunakan para ulama kita dan para agama kita untuk meraih nafsunya sendiri. Nggak jauh-jauh, kita terlalu jauh kalau kita itu membahas soal wali, karena itu bukan zaman saya. Tapi kita ya mesti melihat dong apa yang terjadi di minggu ini, di bulan ini, dan di tahun ini. Itu baru perilaku Islam yang dilakukan oleh keluarga besar kiai dan keluarga besar ustadz, keluarga besar tokoh agama. Rata-rata yang melakukan kayak begitu yang menjadi heboh karena dia itu tahu soal kebaikan, tahu soal kejujuran. Dia yang mengajarkan antara hak dan batil. Tidak seharusnya orang tahu hak dan mana yang hak dan mana yang batil. Itu malah dia itu yang memakan yang batil, dua-duanya itu dimakan. Saya kasih tahu contoh aja kayak MUI. Tidak seharusnya MUI itu doyan kotak amal, karena dia orang yang paling mengetahui tentang haram dan halal. Tapi kenapa beribu-ribu kotak amal dia raup uangnya, dia makan dengan lahapnya? Apakah pantas kita kira-kira itu? Pantas orang seperti ini yang doyan, yang sementara dia itu enggak segan-segannya untuk menelan ludahnya sendiri, menjilati ludahnya sendiri. Itulah tanggapan dari saya untuk Bapak Syekh dan Pak Kiai. Mudah-mudahan bisa terkenang di hati para tokoh-tokoh Islam kita semuanya. Sekarang kita sambung lagi masalah sejarah, tentang sejarah baik itu yang di Jawa maupun di sejarah Islam. Sesungguhnya saya juga pernah mengutarakan bahwa ini ada unsur pembohongan terhadap sejarah kita. Kita bisa dilihat dari sejarah yang disejarahkan oleh Jayabaya. Tapi kalau sudah nyangkut masalah Islam, ini di sini kayaknya sudah terbalik dunia ini. Baik itu yang membahas soal yang paham soal Jayabaya maupun yang paham soal Siliwangi, Pajajaran. Itu sama. Runtut rautnya di saat itu membahas itu yang dari Jayabaya, baik itu 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai ke 5 runtut, itu jelas, itu terbukti. Begitu juga Pajajaran juga runtut, jelas, dan banyak buktinya. Yang tidak terbukti itu di saat sudah mulai masuk ke Islam. Saudara-saudaraku, sesepuh dan bini sepuh semuanya, dan pemuda-pemudi kita, mohon mari kita bahas bersama, kita hitung bersama. Jadi secara logika begini,
Kemarin sudah di video saya sudah saya jelaskan. Urut-urutan Prabu Jayabaya 1, 2, 3, dan 4 sampai 5. Itu terakhir sampai 5 itu tahun 1338. Yaitu yang dibawakan oleh Eyang Kertabumi. Yang dirajai oleh Eyang Kertabumi itu raja terakhir, raja kelima setelah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk aja itu udah raja keempat dari Jayabaya. Raja keempat itu, Hayam Wuruk itu. Pada saat itu ada Gajah Mada. Hayam Wuruk meninggal tahun 1331. Lalu dilanjutkan oleh Yang Kertabumi, yaitu tahun 1331 sampai 1338. Dia hanya 7 tahun dia memimpin. Lah tiba-tiba diklaim bahwa Sunan Kalijaga itu bisa ketemu sama Eyang Kertabumi yang lahirnya tahun itu. Itu sangat tidak nyambung sama sekali. Ini jauh. Apa iya Eyang Kertabumi itu umurnya sampai 200 tahun? Atau sampai 250 tahun? Ini sebagai manusia sangat gak logis. Itulah. Sedangkan sejarah wali itu pertama wali datang aja Sunan Ampel yang pertama itu tahun 1443. 1443 Masehi. Mana mungkin Jayabaya itu bisa Sunan Kalijaga itu sebagai wali yang terakhir itu bisa ketemu sama Jayabaya yang kelima. Itu tidak mungkin. Silahkan cek karena ada urut-urutannya dan ada tahunnya. Lah ini mari kita bersama-sama para pemuda dan pemudi, kalian semua yang pada sekolah, yang pada tahu hitungan, tahu matematikanya, silahkan dicari kebenarannya yang paling benar. Supaya kita itu tidak tumpang tindih dalam menyikapi dan membawakan sejarah Nusantara ini. Lalu begitu juga sama Siliwangi. Tentang Siliwangi itu sama. Terakhir katanya 1556. Jayabaya juga Islam waktu Jayabaya dipimpin oleh Raden Patah 1556 itu terakhir. Ini juga sama. Terbolak-baliknya sejarah yang Pejajaran maupun Jayabaya itu mengalami hal yang sama. Dikaitkan dengan Cakrabuana yang ada di Cirebon. Yang katanya anak Siliwangi berasal dari Walangsungsang, ini sangat sama sekali tidak nyambung. Sama sekali tidak nyambung. Berarti kalau Walangsungsang, kalau Siliwangi itu ada tahun 1500-an, Walangsungsang itu 1556, berarti Siliwangi sudah mati. Tapi di situ ada cerita ketemu dengan Jayabaya, Cakrabuana ini ketemu sama Siliwangi. Lah ini udah kebolak-balik, ibarat tepung itu sudah menjadi tepung yang sudah tidak bisa diuraikan kalau kita tidak merunut dengan sejarah. Yang paling penting itu dicari. Kalau memang tahu dan ada kitabnya, ada aktanya, yaitu dicari aktanya tahun berapa sebenarnya Pajajaran itu lenyap.
Itu udah pasti ketahuan. Mengingat Cakrabuana itu bukan anak Siliwangi. Karena Cakrabuana itu adalah anak raja yaitu dari Bratasena yang berkat melahirkan dinamakan Cakrabuana, yaitu masih sejajar, malah tuaan Cakrabuana daripada Siliwangi. Karena Siliwangi itu tidak tercatat dalam pada waktu dia itu pertemuan antara Dewata Agung atau dewa di Gunung Sanggabuana. Kenapa Gunung Sanggabuana itu dinamakan Sanggabuana? Itu sebelum wali datang. Itu sudah ada Gunung Sanggabuana. Dan sudah ada di sana itu makam keramat Cakrabuana. Keramatnya ada di Gunung Sanggabuana. Karena itulah dinamakan Cakrabuana. Sanggabuana karena itu makamnya yang paling utama yang di Gunung Sanggabuana itu adalah Cakrabuana. Ini sangat tidak nyambung sama sekali. Hanya membuat pengakuan supaya wali Cirebon, wali Sunan Gunung Jati itu mendapat pengakuan anak Pejajaran. Akhirnya dia itu dengan segala cara tipung muslihat ini yang bisa dipakai oleh mereka. Silahkan cek, silahkan diluruskan mengenai sejarah ini. Mari kita bareng-bareng meluruskan. Tidak akan ketemu kita itu mengenai sejarah. Karena sejarah itu ke depan ini itu harus ada bukti. Harus ada bukti. Semuanya itu ada bukti. Kalau sudah berbicara masalah Nusantara, kalau sudah berbicara masalah Jawa, semua tentang sejarah itu ada buktinya. Perkara diakui maupun tidak, itu hal yang lain. Yang terpenting pelurusan sejarah itu terbukti. Buktinya ada. Bagaimana? Walaupun misalnya kita itu tidak mengakui bahwa Borobudur itu istananya Nabi Sulaiman, tapi buktinya ada di Nusantara. Borobudur itu. Kita tidak percaya bahwa ada pada waktu itu Bandung Bandawasa itu menciptakan Candi 1000 atas permintaan Roro Jonggrang itu. Tapi walaupun itu dibantah kayak apapun, buktinya ada. Perkara kebenaran itu di dalam hatinya masing-masing itu adalah hal yang lain. Yang terpenting ke depan kita itu untuk menggali sejarah dan mengurai benang kusut ini supaya kita itu tenang benerang dan bisa terurai semuanya. Inilah tujuan kita semua. Makanya kita kepingin ayolah bareng-bareng kita itu membuka sejarah kita, karena tidak hanya untuk dibaca. Itu harus dijalankan. Harus ada pengorbanan di antara kita untuk meluruskan sejarah dan untuk menyelamatkan bumi pertiwi kita. Inilah sesungguhnya. Bumi pertiwi kita itu perlu diselamatkan. Kenapa? Karena otomatis harus diselamatkan dan harus dibuka kembali tentang sejarah kita. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, sejarah kita itu atau peta Nusantara ini adalah sudah digulung kembali sama yang menciptakan dan sama yang membuat Nusantara ini, yaitu Gajah Mada. Peta Nusantara ini tergulung kembali. Ada syarat terbukanya peta Nusantara ini ya nanti pada akhir zaman barengan sama
kesatria-kesatria akhir zaman, yaitu yang disebut Panji Hitam, atau Pak Bung Karno bilang itu Panji Hitam, 1000 orang tua. Itu kalau Pak Bung Karno, kalau Islam bilang Panji Hitam. Yang ada di Nusantara ini yaitu adalah 1000 orang tua inilah, dan 10 pemuda dan pemudi kita. Inilah yang sanggup membuka itu. Nah, kalau pemuda kita dan orang tua kita itu sudah membaca semuanya, sudah membaca ke semuanya. Selagi orang itu membaca tentang sejarah yang tidak ada kepentingan dan tidak ada target, itu kebenarannya 1000% itu benar. 1000% itu benar orang tua itu. Tapi setidak-tidaknya, kenapa aku bilang bahwa Nusantara itu tergulung lagi, dan nanti dibukanya itu pada akhir zaman, yaitu yang disebut Satria Piningit atau Budak Angon atau Wisnu atau Isa Al-Masih lah, apa kata orang itu saya nggak ngerti. Tapi yang jelas Satria Piningit atau Ratu Adil itu ada di dalamnya di antara 1000 orang tua dan 10 pemuda dan pemudi. Di antara itulah Satria Piningit ada di dalamnya. Karena Satria Piningit itu bukan hanya nasab, sejarahnya dan di mana dia dilahirkan semua itu ada buktinya. Perkara buktinya itu dipercaya atau tidak, diyakini atau tidak, itu hal yang lain, urusan nanti. Yang terpenting kita menjalankan itu. Dan ada petunjuk jalan untuk mengetahui di mana Gajah Mada itu dilahirkan dan di mana Gajah Mada itu sekarang berada. Kalau meninggal makamnya ada di mana, kalau memang masih hidup ada di mana. Nanti juga akan ketahuan dan akan terbukti, sehingga hasilnya tidak akan terbantahkan. Lalu apa? Apa yang harus dikerjakan para orang tua? Dan apa yang harus dikerjakan sama 10 pemuda kita? Yaitu mengerjakan, menelusuri, mencari sesuai dengan petunjuk nanti. Tapi disitulah ada sudah memiliki SPK. Kalau zaman sekarang itu SPK katanya, surat perintah kerjanya itu sudah dipegang masing-masing pemuda. Inilah tanda-tanda pemuda nanti yang akan memimpin perjalanan untuk menelusuri di mana Gajah Mada dilahirkan dan di mana Gajah Mada terakhir itu berada. Akan ada pesan apa di balik itu? Insya Allah nanti apabila sudah ada pemuda kita yang bersedia, insya Allah akan ada petunjuk yang selanjutnya, yaitu tentang SPK. SPK surat perintah kerja, baik itu di orang tua maupun di para pemuda, itu sudah ada SPK yang masing-masing sudah dipegang sama kalian semua. Itulah yang saya jelaskan. Nah, tentang terbukanya peta Nusantara nanti, nah disitulah sama juga terbukanya peta dunia. Dan akan ditemukan yang selama ini belum pernah ditemukan, baik itu yang diriwayatkan oleh kitab Jayabaya maupun yang diriwayatkan oleh kitab Al-Quran. Karena kitab Jayabaya itu juga tidak hanya dibaca,
harus dijalankan. Kitab Al-Quran juga sama. Salahnya kita itu, kita tidak perlu menjalankan dalam pendidikan itu. Nanti kalau mati, kamu akan masuk neraka jahanam karena kamu tukang nyolong. Kamu akan masuk neraka jahanam karena kamu tukang memperkosa. Nah, inilah. Sehingga orang itu tidak takut. Padahal perintahnya enggak begitu. Maliki Yaumidin itu di hari pembalasan. Artinya itu kan yang merajai hari pembalasan. Yang merajai hari pembalasan itu di situ tidak disebutkan Allah atau aku. Aku yang akan merajai hari pembalasan, bukan. Hari pembalasan itu adalah untuk umat. Hari pembalasan itu untuk umat, untuk kita. Siapa yang merajai? Ya, itulah nanti yang disebut Satria Piningit barangkali. Kan begitu. Tapi apabila kita tetap akan menggagas dan akan munculnya Satria Piningit, ya kemungkinan tidak akan muncul. Karena seandainya ada orang tua yang jitu banget, yang dia tahu memahami tentang segalanya, ini pun tidak akan dipercaya. Karena akan ada orang yang lebih pintar daripada mereka. Kalau tidak dibarengi dengan fakta dan data. Makanya di sini ada faktanya, ada datanya. Ada faktanya, ada datanya, dan ada faktanya. Itulah di situ. Saudara-saudaraku semuanya, cukup sekian dulu karena durasi kita juga sangat terbatas. Mohon maaf atas segala ketidaksopanan saya. Mohon maaf semua keseluruhan bangsa Indonesia dan bangsa Nusantara yang berkenan menonton video kami persilahkan untuk motivasi dan untuk kita sama-sama membahas soal ini. Yang tidak berkenal ya skip aja langsung. Yang berkenan kami mohon subscribe-nya dan tekan loncengnya supaya kita bisa bersama-sama memperpanjang dan melanjutkan mengenai hal membahas soal sejarah Nusantara ini. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.